Chris Coleman bangun jam 5.30 lalu berkemas menuju tempat gym. Ketika sedang exercise, dia menelpon Sherry istrinya. Apakah sudah bangun? Tak ada jawaban. Beberapa saat kemudian dia telepon lagi, cuma berdering. Chris kirim SMS bilang dia tinggal melakukan latihan kardio. Setelah itu dia pulang. Tetap tidak ada balasan. Dalam perjalanan pulang, Chris kembali menelpon Sherry. Pagi itu sudah jam 7 kurang 10. Seharusnya Sherry sudah bangun dan mempersiapkan anak-anak sekolah. Tapi tetap tak ada jawaban. Mengingat beberapa bulan terakhir Chris menerima ancaman-ancaman, dia jadi begitu khawatir. Lalu Chris menelpon tetangganya, Justin Barlow, yang sudah 5 tahun tinggal di seberang rumahnya. Dia minta tolong untuk memeriksa rumahnya karena dia masih dalam setengah perjalanan pulang. Justin, si detektif, juga tahu soal ancaman pembunuhan-pembunuhan itu. Justin meminta backup dari kantor polisi untuk memeriksa rumah Chris. Dilihat dari jendela depan tidak ada yang aneh. Justin memeriksa ruang bawah tanah dan ada jendela yang skrinnya sudah copot dan pintunya tidak dikunci. Di ujung lorong bawah tanah ada tangga langsung ke dapur ke rumah utama lantai 1. Rumah sepi sekali. Seperti tak berpenghuni. Padahal mestinya jam segitu rumah sudah mulai sibuk karena anak-anak siap untuk sekolah. Tercium bau cat piloks yang cukup menyengat. Justin dan petugas lainnya naik ke lantai 2. Di kamar tidur atas, Justin melihat Sherry masih berada di tempat tidur. Ketika dia mendekat, dia melihat Sherry sudah biru dan kaku. Ada 2 memar di kedua matanya. Di kamar sebelah ditemukan Garrett 11 tahun dan di kamar yang lain Gavin 9 tahun. Keduanya juga sudah kaku tak bernyawa. Di kamar anak-anak juga ada tulisan di dinding, di spray tempat tidur, bahkan mengenai tubuh Garrett. Chris Coleman tiba di rumah, hatinya berdebar dan gusar melihat warga dan polisi sudah banyak berkumpul di dekat rumahnya. Tadinya detektif Justin sudah siap-siap melarang Chris jika pria itu berkeras ingin masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata Chris tidak mau masuk. Bertanya tentang seperti apa keadaan mereka pun tidak. Mungkin dia syok. Chris cuma terduduk dan menangis di halaman di depan rumahnya. Orang tua Chris, Ron dan Connie, Joyce Meyer, bosnya, dan beberapa kerabat ada di rumah Chris waktu polisi membawa jasad Sherry, Garrett, dan Gavin. Polisi langsung menutup rumah Chris untuk penyelidikan. Kemudian Chris dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Christopher Coleman lahir dari pasangan Ron dan Connie Coleman yang keduanya adalah pendeta dari gereja Grace. Di antara kedua saudara lelakinya, Chris yang paling pendiam. Teman-teman SMA-nya bilang Chris pemain bola yang asik dan tak pernah marah. Setelah SMA, Chris masuk Angkatan Laut. Tahun 1998, waktu umurnya 21 tahun, Chris ikut latihan pendidikan K9 untuk pelatihan anjing di Pangkalan Angkatan Udara di San Antonio. Di sana dia bertemu dengan Sherry Wise yang juga waktu itu berumur 21 tahun yang sama-sama ikut pelatihan. Setelah 3 bulan merajut kasih, Chris membawa Sherry ke Chester, Illinois bertemu orang tuanya. Ron dan Connie tak terlalu terkesan dengan Sherry yang di mata mereka terlalu duniawi, hedon, dan punya tato di kakinya. Gak cocok lah buat putra mereka yang dari kecil kehidupannya sudah dekat dengan ibadah-ibadah gereja. Tapi di luar dugaan Ron dan Connie, esoknya Chris memberi kabar kalau dia baru saja menikah dengan Sherry di Chicago. Well, apa boleh buat. Pendeta Ron dan Connie akhirnya menerima Sherry. Dan tahun itu juga mereka mendapat cucu, Garrett, disusul dengan Gavin 2 tahun kemudian. Chris berhenti dari marinir dan diterima bekerja di bagian keamanan di pelayanan penginjil terkenal di seluruh dunia, Joyce Meyer. Joyce Meyer ini pernah ke Indonesia juga loh, by the way. Joyce Meyer sudah kenal Chris sejak Chris masih kecil karena orang tua Chris pernah menjadi tim pelayanan Joyce. Awalnya Chris bekerja sebagai tim keamanan, tapi kemudian Joyce mengangkatnya menjadi penjaga pribadinya atau bodyguard. Gajinya $100,000 per tahun. 20 tahun yang lalu itu lumayan besar.
Karena itu Sherry berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja. Pasangan muda itu membeli rumah di Columbia, tak jauh dari rumah orang tua Chris di Chester. Kemudian mulailah terjadi friksi dalam rumah tangga Chris dan Sherry. Mereka makin jarang berkomunikasi. Chris sudah dingin dan tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya, curhat Sherry pada salah satu sahabatnya. Sementara Chris mulai mengeluh kalau Sherry ini terlalu boros, senang belanja, dan suka memberi donasi. Chris merasa, gua yang cari duit tapi dia menghamburkan seenaknya. Sherry curiga kalau suaminya selingkuh dan ini terjawab saat Sherry membuka laptop Chris. Sherry menemukan banyak foto Tara. Tara ini adalah teman SMA Sherry dulu. Dan Sherry yang memperkenalkan Tara pada suaminya waktu mereka sekeluarga liburan di Florida. Tara tinggal di sana. Foto-foto mereka begitu vulgar. Sherry begitu sedih dan kecewa. Setelah Natal tahun 2008, Sherry kirim SMS ke temannya dan bilang kalau Chris ingin bercerai karena Sherry dan anak-anak cuma jadi penghalang dalam pekerjaannya. Tapi Chris mau Sherry yang menceraikannya. Dengan begitu, Chris tidak akan dipecat. Tapi Sherry tidak mau bercerai. Chris mulai kasar kepada Sherry secara verbal dan fisik. Kata-katanya selalu menyakiti Sherry. Kalaupun misalnya mereka bercinta dan itu pun jarang-jarang mereka lakukan, dia selalu bilang, saya lakukan ini bukan karena saya cinta sama kamu. Tidak ada gunanya bertahan, kau cuma akan tersiksa. Sherry bilang kepada sahabatnya, kalau ada apa-apa dengan aku, kamu tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Akhir 2008, Sherry melapor bosnya Chris, penginjil Joyce Meyer, tentang masalah rumah tangga mereka, kalau Chris akan menceraikannya. And the devil fills our minds with junk. Joyce mengharuskan mereka ikut konseling pernikahan. Kalau Chris tidak mau, dia akan dipecat. Chris kesal sama bosnya. Dia sudah tidak cinta dengan Sherry. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dia cerai, dia akan kehilangan pekerjaannya. Mau dapat kerjaan di mana lagi dengan gaji $100,000 per tahun. Tapi 3 hari sebelum hari yang naas itu, di saat kebaktian gereja, Chris dan Sherry merespon panggilan altar untuk menerima doa peneguhan pernikahan. 3 hari setelah peneguhan pernikahan, Sherry dan kedua anaknya tewas dicekik sewaktu mereka tidur. Ratusan warga kota Columbus, Kentucky menyalakan lilin tanda berduka yang sangat dalam. Para tetangga terkejut. Mereka kenal Garrett dan Kevin yang suka bermain tangkap bola di halaman rumah mereka. Polisi curiga kalau pelakunya masuk dari pintu yang terbuka di basement. Tapi rekaman CCTV dari rumah detektif Barlow tidak menunjukkan adanya orang asing yang masuk atau keluar dari rumah Coleman. Kecuali Chris yang pergi dan pulang. Rekaman sore hari sebelum kejadian tampak Chris sedang bermain dengan kedua anak-anaknya di halaman. Sementara itu, alat rekam di CCTV di rumah Chris hilang. Saat laptop Chris diperiksa polisi, mereka menemukan begitu banyak foto-foto dan video-video vulgar Chris dan Tara. Juga pada ponsel Chris, karena mereka sering kirim foto tanpa busana. Chris tampak terobsesi dengan Tara karena dia mencatat semua data diri tentang Tara, lengkap dengan ukuran-ukuran tubuhnya, nomor berapa jeans yang dipakai oleh Tara, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka. Chris membelikan apa saja yang diminta wanita itu. Tanggal 5 November 2008, Chris menulis bahwa hari itu Tara sudah mengubah hidupnya. Chris memberikan promise ring dan ini adalah ring perjanjian atau cincin perjanjian di mana dia akan berjanji menikahi Tara. Bahkan mereka sudah punya nama, sudah mempersiapkan nama bayi jika satu saat nanti mereka punya anak. 9 hari setelah memberikan cincin, Chris menerima ancaman pertama lewat email. Dan ancaman-ancaman selanjutnya yang semakin menakutkan. Ancaman datang tidak cuma lewat email tetapi juga masuk ke kotak surat rumahnya. Email itu penuh dengan kata-kata kebencian terhadap penginjil Joyce Meyer. Tapi kenapa keluarga Chris yang terancam? Lebih aneh lagi, semua email-email itu ternyata ditulis dan dikirim dari laptop Chris dengan alamat IP rumah Chris. Apakah Chris yang menulis semua ancaman itu untuk keluarganya sendiri? Chris harus menjawab semua keanehan ini.
Di tengah-tengah interogasi, tiba-tiba Chris merasa dingin dan meminta selimut. Detektif merasa ruangan itu sebenarnya tidak dingin, tapi Chris tetap dikasih selimut. Kirain dia langsung kumulan, tetapi ternyata selimut itu hanya dipakai untuk menutupi luka goresan di lengannya. Chris bilang lengannya tergores saat dia membetulkan piring satelit di atap rumahnya. Dalam interogasi, Chris bilang kalau istrinya masih hidup sebelum dia meninggalkan rumah. Was your wife alive? Oh, yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know what to tell you. I mean, I think she was. She was. Okay. She was laying right beside me. But I am doubting that she was alive when you left this morning. What we have are different ways to tell how long a person's been deceased. That was done. And what do you think that showed? I don't know. I guess the time frame when I was gone. I mean, No, you guessed wrong. Chris, we need to get this resolved. Okay? You can't argue with physical evidence. I'm not trying to argue with it. Just to give us something contrary to what you told us before, man, she wasn't alive when you left. She was alive. She was laying right beside Listen me. to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when you left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. We gotta get over this. Now we already know what happened. We need to know why it happened. I don't know what to tell you. We need to know what happened. We can't keep going on this. It didn't, she was alive when I left. We know that's not true. No, she wasn't alive when you left this morning. There's got to be an explanation. I don't know what else to tell you. Yes, you do. Yes, No. you do. You have to tell me the truth, Chris. I'm telling you the truth. Were you involved in her death? No. Kemudian Chris ditanyai soal perkawinan. Dia bilang gak ada masalah, tapi dia mengaku kalau dia punya teman dekat, namanya Tara Lynch. Sementara di saat yang sama, di Florida, Tara juga dimintai keterangan. Tara terlihat gugup, bolak-balik paku kaki, seperti Sharon Stone di film Basic Instinct. Hanya saja Tara tidak terlibat, bahkan tidak tahu kalau Chris sudah merencanakan pembunuhan keluarganya. Mengenai email yang dikirim dari laptopnya sendiri, Chris bilang pasti ada orang yang membajak laptopnya, lalu mengirimkan email-email tersebut. 6 jam interogasi, Chris bertahan bilang hubungannya dengan Tara cuma urusan tempat tidur saja, untuk fun saja, karena Chris nggak dapatkan itu dari Sherry. Chris juga bertahan bilang kalau istri dan anak-anaknya masih hidup sebelum dia pergi. Chris punya motif, tetapi polisi belum punya cukup bukti untuk menahan Chris. Sebelum diizinkan pergi, polisi mengambil sampel DNA Chris dari rambutnya dan contoh tulisan tangan Chris. Dia juga diminta untuk tidak pulang ke rumahnya karena masih dalam pemeriksaan polisi. Ibadah pemakaman Sherry, Garrett, dan Kevin diatur oleh keluarga pendeta Coleman di gerejanya. Biaya pemakaman ketiganya di Evergreen di Chester juga ditanggung mereka. Namun pemakaman itu tidak dihadiri oleh orang tua Sherry, teman-teman Sherry, dan juga teman-teman Garrett dan Kevin. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata perpisahan pada ketiga jiwa yang cantik-cantik itu yang sudah direbut nyawanya. Polisi tahu Chris pelakunya. Motif Chris, dia ingin mulai hidup baru dengan Tara Lynch, tapi keluarganya menghalanginya. Sherry tidak mau menceraikan Chris. Kalau Chris yang menceraikan, maka hilanglah pekerjaan Chris. Lalu Chris mulai merencanakan pembunuhan keluarganya dengan membuat surat-surat ancaman seolah-olah memang ada yang mengancam keluarganya. Sengaja membiarkan jendelanya copot dan pintu basement tidak terkunci agar ada kesan intruder masuk dari situ. Kemudian dia membuat alibi kalau dia tidak ada di rumah saat keluarganya dihabisi. Setelah hasil otopsi dan lab kriminal keluar, tidak mungkin lagi Chris bisa berkelit. Sherry, Garrett, dan Kevin tewas dicekik jam 3 pagi. DNA asing yang ada di balik kuku Sherry cocok dengan DNA Chris. Tulisan di dinding sama dengan tulisan tangan Chris. Polisi juga menemukan struk pembelian cat Pilox dengan warna dan merek yang sama yang menempel di dinding. Dalam email ancaman dan tulisan di dinding terdapat salah eja pada kata opportunity atau kesempatan. Salah eja itu didapatkan juga pada laporan-laporan tugasnya di kantor.
2 minggu setelah menghabisi istri dan anak-anaknya, Chris diangkut polisi dari rumah orang tuanya. Christopher Coleman, 31 tahun, dia didakwa dengan pembunuhan triple tingkat 1 dengan ancaman hukmat. Sementara, masyarakat merasa gembira Chris ditangkap. Tapi orang tua Chris tidak bisa terima Chris dibawa polisi. Whatever. Semua karena ketamakan, seks, egois, dan narsistik. Itu membuat Chris berubah menjadi monster. Chris Coleman diadili 2 tahun kemudian. Pada bulan April 2011, penampilannya sudah berubah. Dia tidak lagi botak. Penginjil Joyce Meyer juga menjadi saksi. If he would have been having an adulterous affair while he was still married, then it could have definitely affected his job. Tara juga menjadi saksi dan datang ke pengadilan, lagaknya seperti bintang Hollywood. Dalam kesaksiannya, Tara bilang waktu itu mereka sudah berhubungan 7 bulan sejak November 2008 dan Januari 2009 mereka rencananya akan menikah. Alih-alih hidup dengan wanita seksi dan cantik dan mempertahankan gajinya yang mencapai 6 figur itu, Chris malah hidup dengan tuntutan hukuman mati. Setelah rapat 15 jam, akhirnya juri memutuskan Chris Coleman bersalah atas semua dakwaan. Tepuk tangan, teriakan gembira, sorak-sorai dari masyarakat pecah di depan gedung pengadilan. Pembacaan keputusan bersalah itu pada tanggal 5 Mei 2011, tepat 2 tahun dibunuhnya Sherry, Garrett, dan Kevin. Hakim menjatuhkan hukuman 3 kali seumur hidup. Chris terhindar dari hukmat karena memang negara bagian Illinois sudah keburu mencabut hukuman mati dan mulai diterapkan beberapa bulan ke depan. Bisa dibayangin sedihnya hati Angela, ibu Sherry, kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai. Sakit hatinya begitu dalam kepada besan dan menantunya. Dia tahu kabar anak cucunya dibunuh itu dari berita loh, karena tak satu pun dari keluarga Coleman menghubungi mereka. Tidak Chris, tidak juga Ron atau Connie. Bisa gitu ya? Angela tidak mau terpisah jauh dari makam orang-orang yang dia cintai. Dia berniat memindahkan ketiga makam tersebut ke Chicago karena Angela memang tinggal di Chicago. Tapi rencana tersebut ditentang oleh Ron dan Connie karena mereka merasa sudah mengeluarkan uang ribuan dolar mengurus makam-makam itu. Persoalan ini pun dibawa ke jalur hukum oleh Angela. Setelah menjalani pertarungan hukum dengan orang tua Chris, akhirnya orang tua Sherry diizinkan memindahkan makam Sherry dan anak-anaknya ke pemakaman di dekat rumah mereka di Chicago. She grew up to be a beautiful person on the outside as well as on the inside. They were her world, those boys. They were her world. Baiklah, terima kasih banyak Anda sudah mengikuti kisah ini sampai dengan selesai. Please, mohon terus dukungannya agar channel ini makin berkembang dan makin banyak yang nonton. Please di-share ya, dan like jangan lupa. Juga nyalakan lonceng ya. Dan subscribe jika Anda baru ketemu channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Love you. Bye.